Меня 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания. Gajinya Pak Husni ini sama gaji saya kan Pak? Sama kan gaji kita ini Pak? Ya, kalau kita bicara gaji saja Pak, nggak mungkin Pak Husni bisa berangkat ini haji khusus Pak. Kecuali dana-dana yang lain Bapak tidak pakai. Nggak, ini bisa dianggap joke Pak, tapi bisa dianggap serius Pak. Mohon izin gitu loh. Saya tidak bisa bicara haji karena saya juga belum haji Pak. Tapi saya mau berangkat haji bagaimana kalau uang saya juga tidak cukup gitu loh. Ini kan sangat miris kalau kemudian kita ini yang penyelenggara negara, tapi bahkan tidak bisa sebut aja harus menabung, harus berapa gitu. Kapan kita punya tukang sampah ini bisa berangkat haji? Kapan kita punya penggali kubur ini bisa berangkat haji Pak? Kapan kita punya pembantu rumah tangga ini bisa berangkat haji? Gitu. Kapan kita punya saudara-saudara yang di pesisir yang tiap hari mencari ikan di laut, ya, menanam padi dan sebagainya bisa berangkat haji kalau kemudian negara tidak mengatur ambang batas atas sehingga mereka mampu mengukur. Ini kan bias. Bisa tiba-tiba dengan alasan pelayanan, dengan alasan penerbangan. 5 fase karir Pasha Ungu, dari vokalis band ke politikus Senayan yang kini dihantam isu mundur dari DPR gegara ogah makan uang haram. Di tengah viralnya video yang menampilkan klaim politikus yang juga musisi Sigit Purnomo Said atau yang dikenal sebagai Pasha Ungu disebut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR RI karena menolak makan uang haram. Sebuah pertanyaan lain muncul, yakni mengapa harus Pasha? Mengapa bukan politikus lain? Jawabannya mungkin terletak pada perjalanan karirnya yang penuh liku dan kontras dari panggung musik ke jalur parlemen. Hal inilah yang membuat Pasha jadi sosok ideal untuk dijadikan narasi dramatis di tengah kekecewaan publik. Simak 5 fase penting dalam karir Pasha Ungu yang bisa menjelaskan mengapa publik begitu mudah percaya dengan isu mundurnya dari DPR RI Pasha Ungu. Pertama, jadi musisi yang diidolakan generasi 2000-an. Bagi jutaan orang Indonesia, nama Pasha pertama kali melekat sebagai vokalis band Ungu dengan rambut gondrong dan suara khasnya. Awal tahun 2000-an, ia jadi idola. Citranya adalah seorang seniman, figur panggung yang jauh dari dunia politik yang kaku dan korup. Ingatan tentang Pasha anak band, inilah yang membuatnya sebagai orang luar yang berbeda. Kedua, terjun politik jadi wakil wali kota Palu. Di 2016, Pasha membuat kejutan besar. Ia terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah. Walau banyak yang meragukannya, Pasha menuntaskan masa jabatannya hingga selesai. Ketiga, mulai naik kelas jadi anggota DPR RI. Inilah titik di mana Pasha secara resmi menjadi bagian dari institusi yang paling tidak dipercaya oleh publik. Pasha terpilih sebagai anggota DPR RI di Senayan dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN di periode 2024-2029. Posisinya jadi sasaran empuk kritik oleh publik. Keempat, politikus yang cukup pragmatis. Fakta di lapangan menunjukkan Pasha bukanlah sosok pemberontak yang vokal mengkritik lembaganya. Ia justru lebih dikenal sebagai politikus yang pragmatis, mengikuti arus politik dan menjadi bagian dari sistem. Inilah yang membuat klaim dalam video viral bahwa Pasha keluar karena kecewa tidak sesuai dengan realitas. Kelima, hoaknya mudah viral. Terdapat 2 alasan mengapa isu cepat menyebar. Pertama, Pasha merupakan sosok yang familiar sehingga beritanya mudah mencuri perhatian. Lalu, yang kedua, publik masih menyimpan citra Pasha sebagai anak band yang dianggap outsider di dunia politik. Posisinya di DPR membuat klaim mundur karena muak menjadi sangat relevan dan menusuk.